dan dukungan ibunya, ia dinobatkan menjadi Ratu Majapahit. Penobatan itu penuh wibawa. Gamelan ditabuh, dupa dibakar, dan ribuan rakyat berkumpul di lapangan istana. Namun di balik kemegahan, hati Suhita bergetar. Ia sadar, mahkota emas yang kini bertengger di kepalanya bukan sekadar lambang kejayaan, tetapi juga beban sejarah. Banyak mata menantinya jatuh. Banyak bangsawan berbisik bahwa ia hanya akan menjadi boneka. Tetapi Suhita sudah bertekad, ia akan menjadi ratu sejati, bukan bayangan laki-laki yang bersembunyi di baliknya. Bab 3, pemerintahan dengan kebijaksanaan. Hari-hari pertama pemerintahannya diwarnai badai. Suhita harus menghadapi para bangsawan yang masih menyimpan dendam perang Paregreg. Namun ia menunjukkan kecerdikannya dengan langkah pertama yang mengejutkan. Ia memilih penasihat-penasihat baru yang netral, bukan dari pihak ayahnya maupun pihak Wirabumi. Tindakan ini membuat banyak orang kaget. Tetapi inilah cara Suhita meredakan api lama, dengan menghadirkan suara baru yang lebih jernih. Ia juga mengirim utusan ke kerajaan-kerajaan luar. Palembang, Tumasik, Bali, Champa hingga Annam. Perdagangan laut mulai hidup kembali. Kapal-kapal Majapahit kembali berlayar, membawa rempah, beras, dan kain, menukar dengan emas, logam, dan sutra. Langkah terpentingnya adalah menyelesaikan utang darah. Bre Wirabumi, pamannya yang gugur dalam perang Paregreg, selama ini dicap sebagai pemberontak. Namun Suhita menganggap darah keluarga tidak boleh dilupakan. Ia memerintahkan agar Wirabumi diberi pemujaan layak, bahkan memberi gelar Anumerta. Salah satu cucunya diangkat menjadi pejabat istana. Keputusan ini mengguncang bangsawan, tetapi perlahan-lahan dendam yang diwariskan mulai mereda. Untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, Majapahit kembali bernapas lega. Bab mau pemberontakan Patih Gajah, namun jalan Suhita tidak selalu mulus. Seorang bangsawan berpengaruh bernama Patih Gajah mencoba menggoyang singgasananya. Dengan dalih ingin memurnikan ajaran Hindu Siwa, ia menentang kebijakan Suhita yang memberi ruang bagi keragaman keyakinan Hindu, Buddha, bahkan Islam yang mulai masuk melalui pesisir. Majapahit akan runtuh jika kepercayaan bercampur baur, ujar Patih Gajah lantang di hadapan para pengikutnya. Namun Suhita menjawab dengan tegas, Majapahit tidak runtuh karena perbedaan, tetapi karena keserakahan bangsawan yang saling membunuh. Pemberontakan itu akhirnya padam. Patih Gajah ditangkap dan dibuang ke timur. Sejak saat itu, wibawa Suhita semakin kokoh. Ia dipandang bukan lagi sekadar seorang perempuan, tetapi seorang pemimpin sejati. Bab V, Sang Ratu Suci. Berbeda dengan banyak penguasa, Suhita tidak menikah. Ia memilih jalan sunyi, menolak semua lamaran politik yang diajukan oleh bangsawan untuk memperkuat kedudukan. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah menikah dengan negerinya. Rakyat mulai menyebutnya Ratu Suci. Ia hidup sederhana, meski istana penuh kemewahan. Dalam pesta besar, ia lebih sering berdoa di